Selamat sore Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Hari dan tim Hidup TV yang sudah bersedia menayangkan novena dalam rangka peringatan Hari Doa Internasional untuk para korban human trafficking melalui perantaraan Santa Bagita. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada tahun ini kami Talitakum Indonesia secara serentak seluruh Indonesia yang berada di 8 jaringan, yaitu jaringan Jakarta, Tanjung Karang, Palembang, Malang Raya, Manado, Medan, Yogyakarta, dan juga Kupang, bersama-sama melaksanakan novena dengan perantaraan Santa Bagita untuk para korban human trafficking. Siapa Talitakum Indonesia? Talitakum Indonesia adalah satu-satunya komisi dari Ikatan Biarawati seluruh Indonesia yang didirikan pada tahun 2008 untuk khusus melayani dan bersama-sama bergerak untuk menanggapi isu perdagangan manusia, mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan, lalu kemitraan bersama semua lembaga dan setiap pribadi yang memiliki kehendak baik untuk berjuang bersama untuk menangani isu perdagangan manusia. Maka kami mengajak seluruh bangsa Indonesia, khusus semua pihak dan juga setiap pribadi yang memiliki kehendak baik untuk berdoa bersama kami novena melalui perantaraan Santa Bagita, Santa Pelindung Human Trafficking setiap hari mulai dari 30 Januari jam 5 sore sampai jam 6 di Hidup TV. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti novena. Shalom para Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai rangkaian Hari Doa Sedunia kepada Santa Bagita dalam rangka untuk penyadaran anti perdagangan manusia dengan tema Kekuatan Kepedulian Perempuan, Ekonomi, dan Perdagangan Manusia. Pada hari pertama ini, secara khusus kita akan merenungkan tentang Santa Bagita, kepedulian Paus Fransiskus kepada perdagangan manusia, dan kasus perdagangan manusia di era modern. Sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, kita akan membukanya dengan doa pembukaan oleh Suster Irena OSU dari Talitakum Jaringan Jakarta. Kemanakah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat kehidupan berlimpah yang Kau berikan kepada kami dan seluruh keluarga besar Talitakum Indonesia. Pada sore hari ini kami bersama-sama keluarga besar Talitakum seluruh dunia ingin merayakan peringatan Hari Santa Bakita dengan memulai novena pada hari pertama ini. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Baik, hadirlah di tengah kami, utuslah Roh Kudus untuk menyertai kami. Semoga doa-doa yang akan kami sampaikan ke hadirat-Mu selama novena hari-hari ini sungguh-sungguh memampukan keberpihakan kami kepada saudara-saudari kami, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Hadirlah di tengah kami, bantulah kami untuk tetap setia menjadi saluran kasih-Mu di dalam hidup kami sehari-hari bersama para korban perdagangan manusia. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah seluruh hari-hari novena kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Bakita, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster telah membuka acara ini dengan doa yang sangat indah. Sekarang kita masuki pada acara inti kita, yaitu talk show tentang kepedulian Paus Fransiskus kepada perdagangan manusia dan kasus di era modern. Bersama dengan moderator kita yang cantik, yaitu Tatiana, dan juga narasumber kita Romo Ignatius Ismartono. Kepada Tatiana, kita persilahkan. Terima kasih Kak Saras. Perkenalkan, saya Tatiana, biasa dipanggil Tita, dari Talitakum Jakarta. Pada novena hari pertama Santa Bakita ini, saya akan menemani para romo, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan cerita dari kehidupan Santa Bakita, terutama pengalaman beliau ketika mengalami perdagangan manusia. Cerita Santa Bakita diawali pada tahun 1869, ketika beliau, seorang bayi perempuan, dilahirkan di sebuah desa di Darfur, Sudan, di Afrika, dalam sebuah keluarga kaya yang amat mengasihinya. Pada umur 9 tahun, anak perempuan itu diculik oleh para pedagang budak. Rasa takut yang mencekam dan penderitaan-penderitaan yang dialaminya menghapus sebagian ingatannya. Ia bahkan lupa akan namanya sendiri. Nama Bakita yang diberikan padanya itu berarti untung, dan itu diberikan oleh para penculiknya. Bakita diperjualbelikan berulang kali di pasar-pasar Elobeit dan Khartoum. Ia mengalami penghinaan dan penderitaan akibat perbudakan, baik secara fisik maupun secara moral. Bakita mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai seorang budak belian, apalagi di usianya yang masih begitu muda. Ia tak pernah mendapatkan makanan yang cukup dan layak. Ia tidur tanpa alas apapun, ia digabungkan dengan budak-budak lainnya, dan harus berjalan jauh melewati hutan, bukit, dan lembah, sampai tiba di pasar-pasar tempat mereka akan dijual. Semua ini membuat Bakita seringkali menangis seorang diri, dan dalam tidurnya ia sering bermimpi tentang ibu dan desanya. Dari cerita kehidupan Santa Bakita ini, ada berbagai hal yang bisa kita refleksikan ke dalam kehidupan kita.
Bersama dengan saya saat ini hadir juga Romo Ignatius Ismartono SY yang akan mengajak kita untuk bersama-sama merefleksikan cerita Santa Bagita yang sudah kita dengar tadi. Silakan Romo. Terima kasih Oke. Tita. Saya mau melihat pengalaman Santa Bagita dari apa yang menjadi keprihatinan gereja saat ini melalui Paus Fransiskus yang memiliki keprihatinan tentang perdagangan manusia. Baik, Romo. Nah, Bapak Paus kita saat ini, Paus Fransiskus, terkenal sebagai seorang paus yang secara khusus memberi perhatian pada perdagangan manusia. Ditunjukkan dengan adanya arah dasar pastoral mengenai perdagangan manusia itu. Apa saja sih, Romo, yang Paus lakukan selama ini? Ya, betul. Dari Paus Fransiskus inilah muncul sebuah buku kecil berjudul Pastoral Orientation on Human Trafficking. Arah pastoral mengenai perdagangan manusia yang atas perintah beliau diterbitkan oleh bagian migran dan pengungsi yang merupakan sebuah bagian dari kantor yang biasanya disebut dengan istilah Dicastery, namanya The Dicastery for Promoting Integral Human Development, yang didirikan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 17 Agustus tahun 2016 dengan motu proprio Humanum Progressionem. Nah, Romo, tapi apakah memberi perhatian kepada perdagangan manusia ini merupakan hal yang pertama kali di dalam Gereja Katolik? Tidak. Istilah perdagangan sendiri sudah dipergunakan dalam konstitusi dogmatis Gaudium et Spes dalam Konsili Vatikan II. Mau dengar bunyinya? Begini. Selain itu, apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya perbudakan, pelacuran, perdagangan wanita dan anak-anak muda, begitu pula kondisi-kondisi kerja yang memalukan, semua itu dan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan yang keji. Dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya daripada mereka yang menanggung ketidakadilan, lagi pula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Gaudium et Spes nomor 27 yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember tahun 1965. Oh, oke, Romo. Lalu bagaimana Paus memperhatikan korban perdagangan manusia ini sampai beliau mengadakan sebuah arah pastoral? Jadi sejak itu perhatian dikembangkan oleh gereja dengan berbagai cara. Dan Paus mendengarkan terus apa yang terjadi, apa yang menjadi jerit para korban. Paus mendengarkan suara korban. Salah satu suara yang terekam adalah yang diungkapkan oleh seorang perempuan yang menjadi penyintas dari Nigeria pada tahun 2018. Dapat dilihat dalam buku tadi halaman 15. Mendengar itu, Paus menghendaki agar lembaga-lembaga kita benar-benar berdaya guna bagi perjuangan melawan perdagangan manusia. Dan harus ada komitmen yang nyata. Baik, Romo. Terima kasih. Nah, Romo, lalu untuk memahami lebih lanjut lagi, sebetulnya bagaimana perdagangan manusia itu dimengerti? Ya, ada beberapa uraian ya, yang masing-masing disusun sebagai sebuah tanggapan akan kebutuhan, sebagai pernyataan sikap hati, dan sebagai pegangan untuk bertindak. Misalnya yang terkenal adalah yang disebut Protokol Palermo.
dalam protokol Palermo disebutkan perdagangan manusia itu merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seorang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan pemerasan. Pemerasan harus mencakup sekurang-kurangnya pemerasan yang dilakukan dengan pelacuran orang lain atau bentuk pemerasan seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek serupa dengan perbudakan atau pengambilan organ. Itu rumusan dari protokol Palermo. Oh, baik, Romo. Berarti ini diakui secara internasional ya? Dan Gereja Katolik juga mendengarkannya, ya. Paus juga menyatakan sikapnya. Maka kemudian kita melihat bahwa Indonesia sendiri juga merumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang. Misalnya dalam ayat 1, dalam menjabarkan definisi perdagangan manusia, ditulis demikian: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Itu di mana kita dapat menemukan bahwa setelah mengakui protokol Palermo lalu dirumuskanlah dalam undang-undang. Baik, Romo. Lalu kemudian bagaimana Paus? Paus di satu pihak mendengarkan, tentu Paus juga telah mengikuti rekaman ya tentang perdagangan manusia. Satu rumusan yang sudah dikumpulkan dan juga diterbitkan oleh KWI dengan seri dokumentasi tahun 90 seperti ini. Ada buku Perdagangan Manusia, Wisata, Seks, dan Kerja Paksa. Lalu Paus dalam arah pastoral tadi merumuskan demikian. Perdagangan manusia itu momok yang mengerikan, wabah yang janggal, luka yang menganga di tubuh masyarakat zaman ini. Lalu kemudian juga dapat kita lihat, perdagangan manusia adalah luka menganga di tubuh masyarakat masa kini menjadi bencana dalam tubuh Kristus. Dapat dilihat pada halaman 16. Wah, baik Romo, terima kasih. Berarti sudah lengkap sekali sebetulnya ide dan bagaimana orang melihat tentang perdagangan manusia ini. Lalu kalau di Indonesia, Romo, bagaimana perlawanan terhadap perdagangan manusia itu diatur dalam perundang-undangan kita? Ya, seperti tadi sudah dikutip, ya, pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang sejak tanggal 19 April tahun 2007. Indonesia telah meratifikasi protokol Palermo ini pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009. Sehingga tindak pidana perdagangan orang sudah masuk dalam hukum nasional. Demikianlah pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Jadi kalau ada orang memperdagangkan orang, manusia, dia bisa dijerat dengan hukum. Ya, Romo, lalu mengapa perdagangan manusia ini adalah masalah yang serius? Apa sih poin-poinnya yang menggugat sebetulnya tentang perdagangan manusia? Kalau dilihat dari sikap kita, orang Katolik yang mendengar dari ucapan Paus, kita ingat pada bagaimana manusia itu diciptakan, ya, secitra dengan Allah. Dia memiliki harga dan martabat, dan harga dan martabat itu luhur dan mulia. Maka perdagangan manusia itu satu tindakan yang melawan tujuan Allah menciptakan manusia yang bermartabat tadi. Menjalankan perdagangan sebagai kegiatan jual beli, tapi tidak manusia. Inilah alasannya. Manusia sendiri adalah makhluk ciptaan yang luhur, istimewa, secitra dengan Allah sendiri. Yang kedua, korban utamanya kebanyakan orang yang sudah dalam keadaan rentan. Dari kisah, dari kumpulan kisah-kisah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, selalu kelompok yang rentan, perempuan, anak-anak yang menjadi korban. Juga malah akhir-akhir ini lelaki juga dalam perdagangan mereka untuk menjadi awak kapal yang tidak diperlakukan dengan adil. Lalu perdagangan manusia ini ada di mana-mana. Mulai dari pembantu rumah tangga atau istilahnya sekarang asisten rumah tangga, hingga industri besar, industri perkembangan, industri perkebunan, dan sebagainya. Dan ini merupakan sebuah pelecehan yang katakanlah sudah terstruktur. Jadi kalau masuk dalam lingkungan itu ada perdagangannya, gitu ya, perdagangannya. Jadi kecenderungan yang sangat biasa kalau orang masuk dalam dunia perdagangan manusia. Dan yang menarik bahwa Paus melalui arah pastoral ini mengatakan itu dosa berat. Perdagangan manusia sama-sama kriminal, tapi juga dosa berat. Mengapa? Kita harus beri perhatian, karena jaringan perdagangan ini sangat luas, tersusun rapi. Dan karena hasil perdagangan ini besar, maka organisasinya itu hidup. Nah, sekarang ini kita juga memberi perhatian bahwa mereka ini sudah berjejaring antar negara. Tidak hanya terjadi dalam satu negara. Itu tak? Oke, berarti sangat mengerikan ya sebetulnya. Mengenai perdagangan manusia ini, Romo, apa saja yang perlu diperhatikan? Jadi ada beberapa hal ya, kalau kita beri perhatian seperti komunitas-komunitas yang terlibat, suster-suster yang tergabung dalam tali takum, dan kelompok-kelompok pemerhati dan berjuang yang lain. Lihat penyebabnya.
di sana selalu kita temukan ada pasar, ada permintaan, dan ada pasokan. Permintaan tenaga yang murah. Lalu suasananya tersembunyi. Jadi yang diperdagangkan itu juga tidak dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Siapa dia? Demi keselamatan mereka sendiri. Tapi juga orang yang melakukan itu menjaga agar ini tidak nampak, terselubung. Ini merupakan sebuah bisnis yang keji, ada koneksinya. Koneksi di mana masing-masing terjadi ketidakadilan pada waktu perekrutan, istilahnya pencarian mereka itu umurnya dipalsu. Mereka harus dilatih sebetulnya supaya menjadi tenaga yang bisa bekerja. Tapi pelatihan itu tidak selalu dilakukan dengan baik. Sampai mereka betul-betul bisa bekerja. Lalu yang ketiga, pengiriman. Mereka kerap kali berada dalam situasi yang sulit menandatangani kontrak, yaitu bahwa selama sekian bulan pertama mereka tidak boleh menerima uang langsung, tapi uangnya diberikan kepada agen. Dan di sana menandatangani lagi. Nah, dalam tahap ini belum selalu merupakan perdagangan, tapi dekat dengan perdagangan, yaitu kapan? Ketika mereka tidak bisa bekerja dan diputus hubungan kerjanya, mereka lalu dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak dia inginkan seperti semula ketika dia ingin kerja. Dia jadi mulai menjadi perdagangan ketika orang itu melakukan pekerjaan yang lain. Dan juga dalam hal ini ada penyelundupan para migran yang perdagangannya mulai ketika mereka tidak melaksanakan pekerjaan yang mereka maui. Maka dari itu perlu memperhatikan juga bagi mereka yang terpanggil untuk memberi perhatian kepada korban ini, harus kerjasama. Kerjasama. Tali takum ini misalnya mengapa kita bersyukur atasnya karena kerjasama antar para suster lintas negara. Dan mereka di negara masing-masing membuat tindakan lintas agama. Dan kemudian perlu diperhatikan mereka yang telah pulang mungkin gagal, tetapi mereka harus diberi perhatian, diterima dalam masyarakatnya, diusahakan agar mereka itu dapat bekerja, mencari nafkah. Mereka harus direhabilitasi, disembuhkan dari trauma, dimasukkan dalam masyarakat dan bersama-sama anggota masyarakat lain dapat hidup dengan wajar. Itu kita. Oke, Romo. Juga sudah menjadi perhatian bagi orang-orang di Indonesia ini ya, seperti beberapa lembaga-lembaga juga yang bukan Katolik, ya, Iya. migrant care dan sebagainya. Betul-betul, jadi diperlukan kerjasama juga ya dari banyak pihak untuk melawan sesuatu yang memang sudah tadi disebutkan Romo, terstruktur, ada di mana-mana ini. Ya. Dan harus kerjasama. Kalau Masing-masing dari kita ini perlu menghadapi masalah yang sangat besar, sedang kita sendiri kecil, ya, dalam situasi yang betul, Romo. tertata, maka harus menata diri untuk kerjasama dan sebagainya. Mengingat kembali nih diskusi kita, sebetulnya
Banyak sekali yang disampaikan Paus ya, berarti Romo mengenai perdagangan manusia ini sangat holistik, sangat menyeluruh. Pertanyaan terakhir, Romo, apa sih yang istimewa dari arah pastoral ini? Dan untuk itu Paus mau mewakili kita, umatnya, minta maaf, ya, minta maaf karena ada orang-orang kita yang mencari keuntungan, mendapat keuntungan dari situasi ini. Misalnya pelacuran. Ya. Ada orang yang bilang, kami kan mencintai pelacur itu kan juga butuh makan gitu ya. Paus bilang, pelacuran menyiksa perempuan. Jangan mengacaukan istilah. Ini kriminal, jiwa yang sakit. Lalu dia berkata, dapat dilihat dari buku ini halaman 38, dan saya ingin minta maaf kepada Anda dan masyarakat untuk semua umat Katolik yang melakukan tindak pidana ini. Karena kita ini satu tubuh. Sakitnya satu bagian merupakan sakitnya seluruh tubuh. Dan kita sebagai orang dianjurkan agar sebagai pengguna jasa dalam masyarakat, hendaknya cerdas. Jangan menggunakan produk yang dihasilkan oleh buruh murah yang adalah korban perdagangan manusia. Ditawari barang murah senang, lalu harus tanya sekarang, mengapa bisa murah? Karena buruh bekerja dengan upah yang di bawah standar. Maka kalau itu memang terjadi, kita bilang sudah tidak. Laku ada satu hal yang masih dikembangkan, wakil para penyintas ya. Dianjurkan, dimohon agar suster-suster atau para pengacara, kelompok sipil, organisasi berbasis agama diizinkan bertindak sebagai wakil dari penyintas dalam penyidikan dan persidangan. Jadi kalau mereka itu ada di mana ya, tapi bahannya sudah sampai ke pengadilan, tidak bisa datang, yang mendampingi mereka boleh mendampinginya secara sah. Oke, Romo. Itulah kita. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Romo Ismartono. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang perdagangan manusia ini lebih jelas, barangkali kita bisa melihat tentang kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Bersama dengan kita juga ada Kak Saras dari Talitakum Jakarta. Halo Kak Saras. Halo Tita, halo lagi. Halo. Bagaimana Kak, mungkin Kak Saras bisa sharing nih tentang kasus-kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi di Jakarta mungkin ya, karena dekat dengan kita. Jadi ini teman-teman kasus eksploitasi online yang terjadi saat ini dan juga kasus pelaporannya. Tentu kasus ini masih terus meningkat, jadi butuh kewaspadaan kita. Contohnya seperti ini. Ini ada kasus pada game online, kemudian juga ada kasus duplikat account, terus juga ada kasus tentang mengupload anak, foto-foto pribadi di sosial media. Nah, jadi intinya tidak hanya orang tua sebenarnya yang harus waspada, namun diri kita sendiri pun harus waspada terhadap kasus perdagangan manusia di dunia digital ini. Karena data kita secara digital lah yang diincar oleh mereka. Nah, untuk contoh kasus lainnya, itu ada kasus Ghazali Everyday. Nah, siapa sih Ghazali Everyday itu dan apa yang dia lakukan kok sampai menjadi booming saat ini? Untuk kasus realnya yang saat ini terjadi, itu misalnya kasus yang sedang booming, yaitu ada kasus di OpenSea. OpenSea sendiri merupakan platform digital atau e-commerce yang menjual hasil karya dari teman-teman nih, hasil karya kita semua misalkan. Bisa berupa art, bisa berupa foto, bisa juga tentang game, hasil karya game digital, yang menggunakan alat tukarnya berupa kripto.
Jadi mata uang yang digunakan adalah cryptocurrency. Kenapa hal ini sebenarnya menjadi bahaya di sini? Sebenarnya platformnya sendiri tidak bahaya, teman-teman. Platformnya sendiri sangat fair, kita bisa menjual apapun di sini. Yang menjadi hal bahaya adalah mereka tidak bisa mengidentifikasi apakah yang kita jual merupakan original hasil karya kita, gitu. Misalkan yang kasus Ghazali Everyday ini, dia menjual original hasil karyanya berupa foto beliau sehari-hari yang dilakukan selama 5 tahun, foto profil beliau yang dijual seperti ini. Ketika benda tersebut atau foto profil ini sudah dibeli oleh orang lain, mereka bisa menjual kembali foto profil tersebut di OpenSea. Dan bahkan mereka bisa mengedit foto tersebut. Hal itulah yang membahayakan teman-teman jika teman-teman menjual sesuatu yang bersifat personal begitu. Misalkan yang terjadi pada Ghazali, fotonya yang telah dijual ke ranah publik itu dibeli dan diedit. Nah, menjadi fotonya mukanya Ghazali tapi badannya bukan Ghazali begitu. Dan diperjualbelikan. Saat ini harganya sudah 142 US dollar atau secara kripto sudah 0,06 gitu. Nah, ini terus menaik dan masih banyak lagi meme Ghazali yang lainnya. Jadi foto wajahnya Ghazali tapi badannya bukan Ghazali. Nah, itulah yang diperjualbelikan. Si Ghazali sendiri dia tidak mendapatkan hasil hak jualnya lagi karena sudah dijual ke orang lain, sudah dijual ke ranah publik begitu. Teman-teman bisa bayangkan jika foto yang dijual ini adalah foto-foto kalian beserta KTP nih yang sedang booming, foto pribadi beserta KTP. Nah, itu kan sangat bahaya sekali karena foto muka kalian beserta KTP, data diri pribadi kalian diperjualbelikan secara online gitu. Fotonya bisa diedit, terus juga data diri kalian bisa diambil, bisa dimanfaatkan untuk pinjaman online misalkan begitu. Dan kalian tidak mendapatkan keuntungan lagi karena itu sudah dijual ke ranah publik. Nah, ini seperti contoh foto napi atau foto 6 koruptor Indonesia yang dijual di OpenSea. Nah, mereka, si koruptor-koruptor tersebut jelas tidak mendapatkan hasil penjualan dari foto-foto itu. Atau pernah juga terjadi kasus penjualan foto dari seorang rektor ITB di OpenSea ini. Itu beliau tidak menjual fotonya sendiri, tapi di screenshot atau ada oknum yang mengambil dari internet itu secara bebas dan dijual di OpenSea. Jadi selalu berhati-hatilah ketika kalian mempublish sesuatu di internet, tentu akan selamanya ada di internet begitu. Wah, terima kasih Kak sharingnya. Menarik sekali ya, berarti isu perdagangan manusia ini ketika kita semakin masuk ke dalam era digital. Karena semakin tipis juga batasnya antara apa yang eksploitatif dan apa yang sebetulnya kita rasanya pengen share aja gitu, tapi ternyata bisa dieksploitasi oleh orang. Dan semakin harus berhati-hati juga ya, seperti yang tadi disampaikan Kak Saras. Terima kasih sekali lagi, Kak Saras. Terima kasih juga untuk Romo Ignatius Ismartono. Selanjutnya, kita akan merenungkan sharing yang kita dengar hari ini dengan doa novena Santa Bakita. Doa novena kepada Santa Yosefin Bakita, hari pertama. Bapa Surgawi, Engkau memberi kami teladan luar biasa dari Santa Yosefin Bakita dan memberkatinya dengan hati yang terbuka penuh kasih. Bantulah kami untuk mengampuni orang lain seperti dia. Santa Yosefin Bakita diculik dari keluarganya pada usia 9 tahun. Marilah kita berdoa untuk anak-anak yang telah diculik dan untuk keluarga mereka yang sangat menderita karena kekhawatiran dan kesedihan. Semoga mereka dipersatukan kembali
dan dihibur oleh Tuhan. Tuhan, berilah kami rahmat untuk bersyukur atas kebebasan setiap orang yang mengalami penculikan dan korban perdagangan manusia, sehingga kami mampu memahami bahwa kami hanya benar-benar bebas melalui iman kami kepada Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa bagi mereka yang menjadi korban penculikan dan perdagangan manusia. Santa Yosefin Bakita, engkau menjalani kehidupan yang luar biasa dalam penderitaan dan perbudakan. Tetapi engkau tidak membiarkan pencobaan menentukan hidupmu. Engkau memilih untuk memiliki hati yang terbuka dan bersukacita serta mengikuti kebenaran Yesus Kristus. Doakanlah kami agar sukacita Kristus dapat hidup di dalam hati kami sebagaimana sukacita Yesus tinggal di dalam hati Santa Yosefin Bakita, sehingga melalui kesaksian luar biasanya banyak orang telah mengatasi rintangan dan menjadi percaya kepada Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami nanti. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Yosefin Bakita, doakanlah kami. Amin.